Alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Kita doa bersama ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhwati, diperkenankan kembali kita untuk belajar bersama ya. Harapannya dengan belajar ini mudah-mudahan kita tidak bermudah-mudah ya dalam tidak menghadiri majelis ilmu ya. Kemudian apalagi dalam menyimak teori ataupun materi itu mohon diperhatikan, fokuskan ya, fokuskan pikiran kita ya, waktu kita betul-betul kita berikan untuk mengambil ilmu gitu ya. Kemudian kita luruskan lagi niat kita ya, bahwa di sini kita sama-sama mengosongkan gelas ya, sama-sama belajar bersama ya. Kemudian kalau ada yang belum difahami, tafadhol untuk ditanyakan ya. Ya itu saya mengingatkan kembali ya adab-adab kita dalam bermajelis. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama. Kita harapkan juga sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Amin. Allahumma. Baik, akhwati. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu hari ini lin ya. Sifatul huruf yang lin ya. Betul Bu Nini? Betul saja. Naam. Namun kita coba murojaah dulu ya, seperti yang sudah saya katakan di pekan yang lalu ya. Insya Allah kita akan kembali menghafalkan, kembali mengingat lagi lapas-lapas dari syair sifatul huruf ya. Baik. Ibu Nurlela, silakan dibuka mikrofonnya Ibu. Nah, Ustazah. Baik. Ibu Nurlela, untuk sifatul huruf ya, kalau kita bicara tentang arah suara ya, tentang arah suara berarti ada yang langit-langit, kemudian ada yang langsung ke depan gitu ya. Kemudian juga apa? Ada yang arah suaranya itu terkepung gitu ya. Ya, jadi arah suaranya itu ke atas gitu ya. Nah, diakibatkan atau disebabkan oleh apa Ibu? Yang mana Arah Ustazah? ya, Apanya Ustazah? arah suara yang ke atas, kemudian Oh, yang ke atas. arah suara yang ke depan atau terkepung. Itu yang membuat suara itu arahnya berbeda-beda itu keadaan apa? Keadaan Siddah, baiknya kalau roha itu Ustazah. bukan. Kita sedang bicara tentang anggota pengucapannya.
Yang membuat huruf menjadi suaranya itu arahnya ke atas, suara arahnya kemudian ke depan. Kalau ke atas berarti dia identik dengan huruf yang tebal. Kalau dia langsung ke depan, langsung ke rongga mulut, berarti identik dengan sifat yang istifal, lidahnya itu rebah. Nah, kalau yang langsung mantul ke atas ya, itbak. Nah, itu juga berbeda lagi. Nah, kondisi ini yang membedakannya adalah kondisi apa? Kondisi anggota pengucapan. Tapi anggota pengucapannya apa? Ayo, coba. Cuma ucapannya apa ya Ustazah? Pangkal lidah. Ya, kalau pangkal lidahnya naik, ya itu biasanya kan huruf tebal. Nah, huruf tebal itu arah suaranya nggak langsung ke depan. Tapi dia miring ke atas dulu, baru ke depan. Bo, ya. Ko, nggak langsung ho gitu, nggak ya. Jadi, ko, ada gemanya. Nah, itu yang menjadikannya berbeda satu sama lain, arah suara itu keadaan pangkal lidah. Ya, pangkal lidahnya naik, maka dia hurufnya menebal. Pangkal lidahnya rebah, maka dia menjadi istifal hurufnya. Gitu. Ya, bisa difahami? Oh, menurut pangkat. Jadi tergantung posisi lidah gitu Ustazah. Nah, posisi Hurufnya, pangkal. Ya. Hmm, pangkalnya. iya, pangkal lidah. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Masih ke Bu Nurlela. Kalau kita bicara tentang nafas yang mengalir, berarti kita bicara tentang apa, Ibu? Sifat apa? Mengalir nafas. Hams. Iya, hamas. Kalau kita bicara tentang aliran nafas, berarti tentang hamas atau jahar. Kalau hamas dia mengalir, kalau jahar dia Jahar, hembus, menghembus. Menahan. tertahan. Iya, Tertahannya. kalau jahar dia tertahan. Nah, barakallahu fiik Bu Nurlela. Nama barakatuh Ustazah. Ibu Nini silakan dibuka mikrofonnya Bu Nini. Nah, saja. Baik, kalau tadi tentang kita bicara tentang aliran nafas, sekarang kalau kita bicara tentang terkepung atau tidaknya suara antara langit-langit dan lidah, kita bicara tentang apa berarti sifat apa? Sifat itobak ya saja. Itbabak atau infitah. Jadi di Hmm. antara keduanya gitu ya. Iya, saja. Baik, saya beralih ke Ibu Wati. Silakan dibuka mikrofonnya Ibu. Iya, saja. Mm-mm. Ibu Wati, kalau kita bicara tentang aliran suara, kalau tadi aliran nafas ya, kalau kita bicarakan tentang aliran suara, mengalir atau tidak mengalir, berarti kita bicara tentang sifat apa, Ibu? Aliran suara. Kalau kita bicara tentang, oh ini suaranya mengalir atau tidak mengalir, berarti kita bicara tentang apa? Mengalir atau tertahannya suara, itu tentang sifat apa? Hamas itu bukan yang tadi, bukan ya. Ames tentang aliran nafas. Nafas. Aliran suara. Asa itu aliran suara. As. Suara. Nah, iya. Apa? Oh, ya, Ustaz. Tentang apa? Bukan hamas atau jahar, tapi tentang, ayo dipelajari lagi. Iya. Syiddah atau Sudah. Oh, kuat. iya. Iya. Kalau tadi kan tentang nafasnya ya. Tentang Iya. nafasnya. Ini tentang aliran suaranya. Kalau dia mengalir, ya berarti dia bicara tentang rohoah. Tapi kalau dia tertahan, itu syiddah. Ya. Iya, Ustaz.
Kalau lafaznya masih ingat, syairnya buati syair huruf-huruf syiddah apa? Masih ingat nggak? Syiddah itu ini apa namanya? Oh, terhentinya aliran suara. Syairnya apa? Apanya? Syairnya bagaimana? Kan ada syairnya. Rumus ya, tapi rumusnya berupa syair. Hmm, Gimana? Ada yang bisa bantu mengingat apa syairnya dari Ajit Syiddah? kotim bakat Ustazah. Iya, ajidu qatim bakat ya. Ajidu qatim bakat. Aji dekot, aji dekotin bakat. Iya, jadi hurufnya apa saja? Alif, jim, Hamzah bukan alif, oh, hamzah. hamzah, Hmm, jim, mm-mm, dal, mm-mm, ko, Qaf, ko, mm-mm, to, Qa, terus to, ya, ba, ba, ka, kaf, ta, kaf ya, dan ka, buat dibaca lagi ya materinya ya, ya. Nah, baik. Akhwati, dibaca-baca lagi ya. Ada yang belum paham mungkin? Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita ke materi selanjutnya? Belum ada? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita untuk sifat lin. Ya, coba bantu baca untuk Ibu Ati, silakan. nah, aja. Lin ya. Mm-mm, Lin secara bahasa berarti suhulah atau mudah. mm-mm, Secara istilah berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban. mm-mm. Istilah lin secara khusus diberikan untuk dua huruf, yaitu sukun dan wawu, wawu sukun dan iya Ya, sukun yang yang didahului fathah. Seperti mm-mm, pada kata membaca nggak? khaufa, Khaufun. eh, khaufun, Mm-mm. eh, kho- dan kok apa ini enggak baca? Qur'an. Kor, apa ini yang berikutnya? Oh, Korean, Quraisyin, afwan. Quraisyin. Kuroishin, ya. Quraisyin, afwan. Tadi salah, Oh. salah ucap. Walaupun demikian, secara nyata sifat lin juga terdapat pada huruf alif. Baik. Jazakillah khair. Ya, baik. Lin secara bahasa berarti suhulah atau mudah. Jadi huruf lin itu mudah untuk diucapkan, mudah untuk dipanjangkan gitu ya. Kalau kalau lin itu artinya seperti itu. Nah, secara istilah berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban. Ya, istilah lin secara khusus diberikan untuk dua huruf, yaitu waw sukun sebelumnya fathah, ya. Waw sukun sebelumnya fathah, ada waw sukun sebelumnya fathah, ya. Nah, seperti ini. Ini gini ya. Nah, jaufun di sini. Nah,
Fatih. Afwan Bu Nini, saya keluar dulu sebentar ya Bu ya. Sebentar aja ya. Kenapa Ustazah? Ada telepon dari kantor, sebentar ya. Oh iya ya, silakan Ustazah. Saya juga di rumah Quran, jadi ternyata hostnya terlempar tadi tuh. Bu Nini, sudah saya ke salah satu ustazah, tapi terlempar, jadi saya harus buka laptop lagi. Afwan ya. Afwan ya. Baik, kita lanjutkan ya sesuai dengan yang ada di contoh ya. Lin, khaufun ya. Di sini huruf linnya ada di huruf waw ini, waw sukun yang sebelumnya jim yang fathah ya. Maka ini adalah huruf lin. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua pun sama. Quraisyin ya. Quraisyin ya. Kalau ini waw sukun, maka contoh yang kedua ya, ini adalah huruf bukan waw sukun tapi ya sukun ya. Ya, Quraisyin. Ya, Quraisyin. Nah, di sini ya sukun yang sebelumnya ro fathah ini. Nah, inilah huruf linnya. Qaw, khaufun ya, qaw, khaufun Quraisyin ya, atau apalagi? Yaum ya, yaum itu juga ya. Karena waw sukun sebelumnya fathah ya. Nah, ini contohnya. Kenapa dikatakan di sini mudah untuk diucapkan? Iya, saking mudahnya kadang-kadang kita tidak memberikan makhraj secara sempurna, tidak mengambil makhraj secara sempurna. Khaufun, khaufun, khau, padahal bukan khau. Nah, kalau hanya khau itu wawunya itu nggak betul-betul monyong, ya. Harusnya kan khau, khaufun. Nah, khaufun, khau gitu ya. Khaufun bukan khaufun, 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 khau, khau. Nah, ini sering terjadi kesalahan karena dia mudah diucapkan, kemudian kedengarannya tuh kayak sama gitu ya dengan huruf yang nggak pakai, yang diucapkannya nggak pakai memonyongkan kedua bibir. Padahal salah, padahal tidak sempurna. Maunya khaufun, khaufun alaihim. Nah, alai, khaufun alaihim. Nah, di alai itu juga kan ya. Nah, itu juga ya sukun. Nah, ya sukun sebelumnya fathah. Ya. Khaufun alaihim. Coba ya. Nah, contohnya begini. Oh, masih kuning. Diganti dulu. Alai ya him. Ya, alaihim. Nah, di sini kan ada ya sukun sebelumnya huruf lam yang fathah. Nah, ini juga ya. Ini juga huruf lin di situ. Alaihim. Kadang-kadang mengucapkannya jadi bermudah-mudah. Alaihim, enggak bukan. Ai, pakai a, y. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu ditulis a, y, bukan ai. Bukan alai, tapi
Ala Y. Alai. Alai. Nah, tahan di huruf Y-nya. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan alaihim. Ai. Nah, ini tamtid. Menambah jumlah harokat. Nah, itu saking mudahnya untuk diucapkan. Kadang-kadang jadi salah. Gitu ya. Nah, seperti itu mengucapkannya. Nah, lin ya. Walaupun demikian, secara nyata sifat lin juga terdapat pada huruf alif. Jadi alif itu adalah huruf mad. Mad itu tambahan ya, tambahan huruf gitu ya. Tambahan yang kemudian memanjangkan huruf ya. A, ba, ta itu kan sudah ada huruf alifnya. Jadi berbeda saat kita mengucapkan satu huruf ya. Mengucapkan satu huruf ba dengan ba. Nah, kan sudah beda. Yang ini sudah ada alifnya. Ya, kalau yang ini, yang pertama sebelah kanan, itu tidak ada alifnya. Nah, begitu mudah untuk diucapkannya gitu. Ba, ja, ya, la. Nah, maka alif juga itu termasuk huruf yang memiliki sifat lin juga gitu. Secara nyata sifat lin juga terdapat pada huruf alif. Terdapat pada huruf alif. Tapi kalau ditanya, huruf lin itu huruf apa? Maka jawabannya ya sukun sebelumnya fathah atau waw sukun sebelumnya fathah. Itu ya. Kita mengikuti para ulama ya. Demikian. Baik. Selanjutnya inhiraf. Ya, boleh bantu baca untuk Ibu Nini. Baik saja. Inhirop. Secara bahasa berarti mail atau berbelok. Secara istilah adalah berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna. Dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Hurufnya ada dua, yakni lam dan ro. Suara huruf lam berbelok menuju kanan dan kiri ujung lidah, sedangkan suara ro sebaliknya dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju ujung lidah bagian tengahnya. Baik, jazakillah khair. Baik, sifat inhiraf. Berbelok. Apanya yang berbelok? Coba kita pahami lagi, dibaca lagi. Yang berbelok adalah Suaranya. iya, suara huruf ya. Suara huruf ya. Ini kan ada gambarnya nih ya. Di bawah sini tuh ada gambar lidah, tapi mungkin kecil sekali ya. Kalau di zoom mungkin dia bisa pecah nggak? Coba di zoom, Ibu Nini bantu zoom bisa nggak? Kita lihat pecah nggak nanti gambarnya. Bisa nggak Bu Nini? Sudah Ustazah. Oh, harus diicah ya. Oh gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, baik. Iya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, ini memang kecil sih ya, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan perjelas pakai tanda panah, ya. Lihat di sini, gambar yang sebelah kiri ini ilustrasi pengucapan huruf ro, ya. Ilustrasi dari sifat inhiraf pada huruf ro. Sedangkan yang kanan ini adalah ilustrasi penggambaran dari sifat inhiraf pada huruf lam. Sekarang kita bayangkan, ya, bagian ini, ya, jangan di zoom lagi ya Ibu ya, nanti geser-geser nih. Cukup segini. Bagian ini adalah pangkal ya. Ini dari arah pangkal lidah. Nah, ini dari arah pangkal lidah, ya. Ini dari arah pangkal lidah. Nah, ini. Kemudian
suara kan datang dari pita suara ya. Kemudian posisi lidahnya ini ya. Ini kan di ujung lidah nih, panahnya menuju ujung lidah. Nah, sini ya, awalnya tuh sama. Awalnya sama. Nah, sama keduanya. Ya. Kemudian pada huruf ro ya, saat ujung lidah kita, coba makhrajnya, coba sebutkan Ibu Nini makhraj huruf ro apa? Dari Surat Rab, ujung lidah dan sedikit punggung lidah menyentuh. menyentuh gusi yang bergerigi. Iya, gusi atas yang bergerigi ya. Nah, jadi saat lidah itu naik, kita bayangkan ya, ujung lidahnya naik menyentuh gusi atas, tek gitu naik ya. Nah, kemudian ujung dari lidah itu meruncing. Nah, ini nih, ujung lidahnya meruncing nih. Nah, di sini tuh nekuk gitu ya, sedikit menekuk. Jadi dia meruncing. Sehingga menyebabkan suara yang tadinya arahnya seperti ini, kemudian dia arahnya berpusat ke tengah. Nah, dia pusat ke tengah dia. Nah, gitu. Nah, akhirnya ada di sini suaranya. Nah, ya. Jadi dia berpusat ke cekungan lidah. Aro, aro. Nah, aro. Nah, ini ya. Aro, 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 aro. Nah, suara ini ya, karena ada efek dari sifat inhirof tadi, ya, dan kemudian arah suaranya ke tengah, sehingga menyebabkan kemudian takrirnya itu tidak terlalu banyak. Kita bayangkan, kalau huruf ro itu, makhrajnya, itu tidak dari sedikit punggung lidah. Kalau makhrajnya hanya dari ujung lidah dengan gusi atas gitu ya. Misalnya hanya begitu aja. Maka ar, ar. Maka hurufnya bukan ro, tapi r. Takrirnya tebel, berurang gitu ya. Takrirnya banyak banget gitu. Nah, maka ini gerakan ini mengurangi takrir kita. Ar, ar. Nah, karena punggung lidahnya kena. Ya, bagian punggung lidah itu di sini. Nah, ini kena. Oh, belum ada ya. Nah, di punggung lidahnya ini nanti kena di sini. Saya tidak bisa menulis. Nah, di sini nanti punggung lidahnya kena sedikit. Gitu. Ya. Nah, berbeda dengan huruf lam. Huruf lam awalnya sama. Dari belakang tuh arahnya sama. Kemudian ketika lidah. Nah, di mana makhrajnya? Ibu Wati, makhraj huruf lam. Di mana? Dari Ibu Wati. Iya, Ustazah. Standby ya. Kalau pokoknya Iya, kalau ini. harus siap ditembak pertanyaan pokoknya ya. Iya, huruf lam dari mana makhrajnya? Dari Tepi lidah terdepan hingga ujung lidah. Kemudian apa lagi? Nah, itu. Menempel gusi yang berada di atas gigi seri, Iya, taring dan geraham depan. Masya Allah. Atau kalau kita mau persingkat, dari ujung lidah ya sampai tepi lidah secara bersamaan naik menyentuh Nah, gusi atas. Gusi atasnya yang sejajar dengan itu tentunya gitu ya. dari tepi Itu gusi. lidah. Nah, baik. Jadi ketika ujung lidahnya itu dan tepi lidahnya secara bersamaan menyentuh gusi atas. Nah, kita bayangkan dia menyentuh gusi atas nih. Tek gitu kena ya. Nah, ini kemudian karena adanya ujung lidah yang menempel, ujung lidah sampai tepi lidah ya. Nah, lihat di sini ya. Ujung lidahnya sampai tepi lidah kan di sini. Nah, ini semuanya nempel nih.
Terus suaranya kemana dong? Nggak mungkin kan ya, suaranya nabrak sini gitu ya, keluar dari sini nggak mungkin, karena nggak ada celah untuk suara. Ya, karena tidak ada celah untuk suara, maka suaranya itu cari jalan ke samping. Yang tadinya lurus ya, kemudian dia cari jalan ke samping. Nah, gini. Nah, jadi kalau ro tadi, dia masuk ke cekungan, berpusat ke tengah, sedangkan pada huruf lam, arahnya itu justru ke kanan dan ke kiri. Gitu. Nah, inilah yang disebut sifat inhirof. Inhirof itu artinya berbelok atau melenceng, juga bisa sama melenceng. Apa yang melenceng? Arah dari suaranya. Gitu. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Jelas saja. Nah, Masya Allah. Yang lain? Belum ada pertanyaan? Baik, jelas insya Allah ya. Baik, satu bahasan lagi, baru kita tadrib. Ya, takrir. Nah, ini berkaitan dengan sifat inhirof tadi ya, sebetulnya ya. Takrir. Boleh bantu baca Ibu Nurlela? Nah, Ustazah. Takrir secara bahasa berarti apa tuh? I'adah, Ada. pengulangan sesuatu lebih dari sekali. Hmm. Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro. Disebabkan makhraj yang menyempit, hurufnya hanya satu, yaitu ro. Ya, itu Seorang huruf. pembaca tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah yang mengakibatkan terucapnya ro lebih dari satu. Caranya adalah dengan melewatkan suara melalui celah kecil di ujung lidah. Iya, baik. Jazakillah khair. Takrir. Nah, secara bahasa berarti iadah, pengulangan sesuatu lebih dari sekali. Ya. Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro disebabkan makhraj yang sempit. Nah, ini berarti takrir ini adalah hasil dari getaran ujung lidah tadi. Jadi getaran ujung lidah yang mencekung tadi, ya. Nah, di situ kemudian keluarlah takrirnya. Yang mana takrir ini meskipun pengulangannya lebih dari sekali, tapi tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh berlebihan. Ya, jangan ar, 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 ar gitu ya, jangan ya. Karena itu, bagaimana supaya nggak banyak atau nggak berulang-ulang atau nggak jadi takrirnya itu tebal gitu ya. Maka ketika menyentuh gusi atas, ujung lidah yang mencekung ini rileks saja. Jangan ditekan, jangan ditahan gitu ya, ditekan, dikakuin gitu, jangan ya. Aro, aro, aro. Nah, aro, ya, aro, 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 aro. Nah, setelah sudah sampai ke makhrajnya, kalau kita mau memfathahkan, jangan lupa buka rahangnya. Sebab kadang-kadang ada yang bunyinya jadi begini. Aro, gitu. Aro. Belakangnya ini kaku banget. Belakangnya ini di pangkal lidahnya ini, ya, di ruang belakang, arah mau ke tenggorokan itu diangkat sampai ke akar lidah, gitu. Sampai mendekati akar lidah lah, gitu ya. Jadinya aro, enggak begitu gitu. Aro, ringan aja. Aro, arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim, bukan arrahmanirrahim. Nah, ketinggalan di belakang. Jangan.
Kalau udah ngangkat, turunin lagi, dorong suaranya ke depan. Aro, ya, aro. Ingat, suaranya harus keluarkan dari rongga mulut, bukan ditahan di dalam rongga mulut. Bukan ditahan, tapi dikeluarkan dari rongga mulut. Baik, sampai sini bahasan kita malam ini. Ada yang ingin bertanya? Tafadhol. Sudah jelas? Bingung atau sudah jelas nih? Sebab kalau nggak ada pertanyaan itu dua nih. Bingung mau bertanya atau sudah jelas? Ayo silakan. Bu Nini ada pertanyaan nggak Bu Nini? Insya Allah tidak, Ustazah. Yang lain? Ibu Wati, Bu Nurlela, gimana? Sudah jelas atau gimana nih? Insya Allah udah Ustazah. Insya Allah, Alhamdulillah. Bu Nurlela gimana? Bu Nurlela, 6, Ustazah. gimana? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tadrib? Insya Allah, Ustazah, dipahami dulu. Belum ada yang bertanyakan. Baik. Baik, Akhwati, kalau gitu kita buka ya tadrib kita. Ibu Wati sudah sampai mana, Ibu? Ibu Wati, Dars 13, Ustazah. Dars ke-13. 13 la. Lam. Lam ya. Baik, nah di sini lam. Ulangnya dari huruf lam ya, Ibu ya. Nah, Ustazah. Huruf lam, tepi lidah bagian depan bertemu dengan gusi atas. Sifatnya ada inhirof, tadi kita baru belajar. Kemudian dia juga jahar. Artinya kalau jahar apa? Dia jelas. Jelas karena apa? Karena ada aliran nafas yang tertahan. Aje. Nah, gitu ya. Aje. Dia jelas jadi. Jelasnya itu karena benturan juga ya. Dia syiddah juga. Afwan. Maksud saya sebagian kan kalau sifatnya bainiyah itu dia ada syiddahnya ya. Dia juga ada rohwahnya. Jadi sebagian-sebagian. Maka dia dikatakan huruf ini adalah huruf yang bainiyah, pertengahan gitu ya. Jadi setengahnya syiddah, setengahnya juga dia ada rohwahnya juga gitu ya. Baik. Bainiyah sifatnya ya. Allah, al, al, allu, allu, ma'lu, ma'lu, ya. Bainiyah, mengalir sebagian suara. Ya. Kemudian dia juga istifal ya. Istifal artinya tidak mengangkat pangkal lidah. Pada dasarnya huruf lam huruf yang istifal kecuali ada di satu kondisi. Jadi apa Bu kondisinya Bu? Sudah pernah dapat materinya huruf lam, dia huruf yang istifal. Tapi dia menjadi huruf yang tebal, tidak istifal ya. Isti'la ketika dalam kondisi apa Ibu? Sudah sampai materinya? Sudah pernah belajar? Belum. Belum. Pada lafaz Allah. Jadi kalau huruf lam pada lafaz Allah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di Bismillahi, nah dia di situ masih tipis. Bismillah bukan Bismillahi. Nah, ya. Tapi ketika setelah ketika huruf H ya, Allah kan akhirannya huruf H ya. Ketika harokatnya adalah fathah ya, maka dia dibaca tebal. Allahu ketemu lagi dengan selanjutnya huruf yang berharokat dhammah ya. Allahu, Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Ya, coba Bu Nini boleh Bu Nini bantu saya untuk ingatkan di pertemuan mendatang
mungkin kita belajar sedikit tentang huruf lam ya. Tentang Baik huruf lam saja. tebal dan tipis gitu ya. Iya, baik Mohon saja. dibantu di catatan ya, Bu Nini ya. Baik saja. Ya. Pada lafaz Allah ya. Baik, yang di sini kita pelajari yang tipis dulu. Ya, boleh? Ibu Wati dibuka dulu. Oh iya. Nah, kita belajar huruf lam lagi ya. Nah, huruf lam ini kayak endong ke atas. Bukan hanya la, tapi la, la, la. La, Iya, la, la. Tidurin di la. bawah. Kalau sudah diucapkan, ujung lidahnya tidur ke bawah, ngumpet di bawah gigi. La. La, Turunin lagi. Sandarin lagi. la, la. Nah, itu kan nongol gini ya. La. Yang hanya. Tapi ngumpet giginya yang kelihatan. Gigi bawah yang kelihatan. La. Hmm. La, Nah, gitu. Ya, gitu ya kalau huruf lam ya. Baik. la. Nah, ya. A, ka, la. A, ka, la. Nah, di huruf hamzah juga. A. A, Iya. Ya, jadi ujung lidahnya jangan naik. A, gitu. A. A, Lagi, umpetin lagi. A. Giginya kelihatan yang bawah. A, Ya. Kaf juga. Ka. ka, Lagi. Ka. ka, Iya. A. Ka. La. a, ka, la, Iya. La. Ha. Da. la, ha, da. Ya. Dari lam ke ha, jangan makin sempit. Ya. Jangan makin sempit. Bukanya sekali untuk dua huruf. Lam dan ha. Ya. La. Ha. Da. La, ha, da. Nah, ya. Sekarang kita baca satu harokat saja. La. Ha. Da. La, ha, da. Lanjutkan. Sa, la, sa, la, ha, ho. Ulang ya. Sin, huruf sin itu, makrosnya masih ingat dari mana? Dari sin, dari mana? Sin mahrotnya dari ujung lidah Mm-mm, dengan dua gigi sari bawah. hampir bertemu gigi seri bawah ya. Nah, jadi di sini kondisinya terakhir ya huruf sin itu dia sama seperti yang tadi, sama seperti hamzah, sama seperti lam. Nah, artinya yang kelihatan giginya aja, ujung lidahnya nggak kelihatan. Sa, Sa, makin mundur, sa, lebih mundur daripada huruf lam. Kalau lam begini, lihat ya, endingnya dilihat ya. La, ini huruf lam ya. La, sekarang sin. Sa, dia kan makin ke belakang. Nah, sa, bukan sa, enggak. Hmm, hmm, hmm. Sa, tarik. Sa, sa, lagi, tarik. Sa, mundurin. Sa, 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 ujung si, su, sa, sa, si, su, as. sa, si, su, as. Mundurin lagi, masih as, masih bocor. As, semuanya Ah, as. Lebih banyak, lebih banyak. sa, Lafasy. sa, si, su, as. Afwan, tadi saya bilang tafasi ya. Yang betul sofir, afwan.
Sa, si, su, as, sa. Sa, si, su, as, sa. Lagi kayak huruf S biasa aja. Asa. Asa, Mundur lagi. Asa. asa. Ini lebih baik. Ya. Jadi jangan sampai ujung lidahnya nongol gitu ya. Maunya dia lebih mundur. Nah, Asa, asa. sa, la, ho. Sa, la, ho. Sa, la, ho. Jangan ngintip ujung lidahnya. Coba lagi. Sa, la, ho. Ya, gitu. Nah, sinnya lebih mundur lagi daripada lam tadi. Lamnya bagus. La, coba gimana lah? La, La, kan begini ya. La, ya. Sekarang la, la, sa, lihat. sa, Iya, dimundurin. Sa, sa. gitu posisi terakhir. Sa, tapi jangan digerakin lagi ya. Sa, Iya. mundur. Sa, Mm, oh, Iya. iya. Sa, Sa, ho, o, ho, ho, ho. ho. Yuk, ulang. Sa, Sa, la, ho. iya. Masya Allah. Naam. Lanjut. Ro, za, la. Za, Za, jangan dijulurkan. Za, nempel di gigi bawah. Za, za, mundur sedikit lidahnya. Za, da, endingnya mundur sedikit. Bukan za, ini kan menjulur. Za, ya. oh, Mm, za, mm. Mundur sedikit. Za, za, za. za. Nah, ambil ujungnya, ujung banget lidahnya. Kan ini lidah nih. Ya. Da. Oh ya. Satu titik aja, titik ujung. Kita tentukan lidah itu di bagian ujungnya kita kasih titik. Titik itu aja yang nempel. Nggak boleh. Nggak lagi nih. Nggak boleh. Ya. Maunya satu titik di sini aja. Hmm, hmm, hmm. Za, Za, za. Ikut ke gigi bawah. Za. za, Mundur lagi. Jangan begini. Za. Enggak. za, Maunya mundur lagi. Za. za. Mundurin. Gigi bibirnya bibirnya lidahnya mundurin, jangan begini. Za, enggak. Ah, Oh, ah. za, Lagi belum mundur itu. Za, za, za. Giginya kelihatan yang bawah. za. Gitu. Gitu. Za. Iya, iya. Iya. Jadi gini prinsipnya Ibu Wati, semua huruf ya saat dia diucapkan fathah itu tidak ada yang menjulur lidahnya. Coba ya. A, ba. Giginya kelihatan terus. A, ba, ta, ta, ja, ha, ho, za. Ya. Nah, gitu. Bukan begini. Kalau Ibu Wati, kecenderungannya begini. A, ba, ta, ta, ja, ha. Kelihatan bedanya? Iya. Bedanya kelihatan buat ya, tapi ya. Iya. Paham ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, jadi masukin lidahnya jangan jangan keluar-keluar. Nah, itu ya. Yuk, coba lagi yuk. La, ba, ta. La, la, Mm-mm. ba, Mm-mm. sa. Yuk, sanya. Yang lain betul. La,
ba, ta. Sa. Ah, Oh, mundurin ini lidahnya tadi. ini yang titiknya 3. Iya, ta. Sa. Lidahnya mundurin lagi, sama seperti ba tadi. La, ba, ta. La, la, Hmm? ba, sa. Hmm? Ta. Ta. Bukan. Ini kan dapat nih. Sama betul yang awal. Ibu yang awal betul. Kenanya, nah kan di sini ya. Sa. Kenanya ya. Ta. Sa. Hmm. Ta. Iya, ta. Ya. Ta. Oh, Nah, ta. lidahnya yang Ta. terakhir sama tiba juga. Ta. Tarik ke belakang, ke dalam. Ta. Awalnya kena dulu. Nah, gini. Ta. Ta. Tarik ke dalam. Ta. 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 Kayak ta, Ta. ti, ta, ti, tu, as. Sa, ti, tu, as. Bukan ta, tapi sa. A, Sa. ba, ta, sa. Sa. Ta. Bener. Bener, kenanya bener. Tapi terakhirnya sama kayak yang lain. Lidahnya ditarik ke dalam. Gitu. Lidahnya ditarik ke dalam. Ta, ti, tu, as, ta. Ah, as, ta. Coba. As. Ta. Iya, itu. Masya Allah. Sa. Ya. Dalam ya, coba. La, ba, ta. La, ba, sa. Masya Allah. Ja, ja, Mm-mm. la, Mm-mm. ta. Iya, Masya Allah. Za, ba, la. Iya. Ho, Mm-mm. la, da. Mm-mm. Yuk, dari lamnya. Ho, la, da. Ho, la, da. Iya, Masya Allah. Yuk, pelan-pelan. A, ba, Mm-mm. la, Iya. ta, Mm-mm. ja, Mm-mm. ha, Mm-mm. ho, da, Mm-mm. za, Iya. ro, Mm-mm. ro, Mm-mm. za, sa. Masya Allah. Di ro ya. Da, Ro, ro. Buka aja. ro, Ro. Ini sebetulnya kalau ro. kalau bibirnya kelihatan naik itu efek aja, nggak di ro gitu nggak. Ini kan di sininya nggak ini ya, nggak apa namanya kontraksi gitu ya. Oh, Jadi ini cuman ikut aja karena rahangnya dibuka. Kalau kita dibuka, oh. ini kan kayak naik. Ro, ro. Ro, ya. Heeh, Ro, iya. Za, ro, za. Coba. za, Yuk. ro, Heeh. za, ro, za. Sa, Kemudian sa. sa, Heeh, sa, lidahnya. Iya, sa. sa. Gitu. Masya Allah. Nah, yuk kita huruf selanjutnya mim ya. Mim Mim. dituliskan ya ada dua penulisan. Saat dia di akhir maka tulisannya seperti ini ya yang awal ya. Kemudian kalau dia disambung dengan huruf yang lain, nah mimnya yang sebelah kiri. Seperti itu kalau disambung dengan huruf yang lain. Tapi dua-duanya sama huruf mim ya. Baik. Makhrajnya dari kedua bibir dengan cara dikatupkan dan ada gunnahnya di situ ya. Amma, amma, mim, ma, mimu, am. Nah, karena dia melewatkan suara di pangkal hidung,
dia masuknya ke sifat yang bainiyah. Ya, bainiyah artinya dia saat terkatup kedua bibir ini gitu atau ma ma am. Nah, dia nggak ada jalan keluar. Ya. Dia pasti keluar dari mana kalau ketutup begitu? Dari hidung. Maka kalau hidungnya lagi pilek atau ditutup gini, am nggak jadi huruf mimnya, nggak sempurna. Karena itulah huruf mim disebut sifatnya itu sifat bainiyah, ya, sebagian suara mengalir, gitu ya. Kemudian dia juga jahar, istifal, ya. Kita rasakan kalau mim itu nggak melibatkan lidah. Jadi lidahnya nggak kemana-mana, nggak digerakkan sama sekali. Ma, ma. Jadi kalau misalnya kita lagi sariawan gitu ya, kalau lagi sariawan itu nggak masalah gitu dengan huruf mim gitu. Ba ya, amma, amma, karena nggak melibatkan lidah kita gitu ya. Kalau ada sariawan di lidah, nggak masalah dengan huruf mim karena huruf mim tidak melibatkan lidah. Jadi lidahnya itu benar-benar tenang, istifal ya. Kemudian dia juga ada gunnah. Gunnah itu tadi yang suara ke hidung tadi. Nah itu gunanya. Itu gunnah. Baik, kita praktekkan ya. Ma, 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 ah, ma, ba, ma, ba, ja, ma, ha. ja, ma, ha. Hmm? Dari mim ke ha, bukanya sekali aja ya. Ja, ma, ha. Ja, ma, ha. Iya. Ho, da, ma. Ho, da, ma. Ahsan. Da, ma, ro. Da, ma, ro. Mm-mm. Ka, ta, ma. Ka, ta, ma. Ahsan, Masya Allah. Sa, ma, ho. Sa, ma, ho. Ya, ho-nya lebih lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Sa, ma, ho. Sa, ma, ho. 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 Ah, ah. A, za, ma. A, za, ma. Ma, sa, la. Ma, sa, la. Ya, huruf lamnya tapi terakhirnya ditarik ke belakang. Ma, sa, la. Ah, langsung Ma, la. sa, la. Ya, Masya Allah. Lanjutkan. A, ba, ta, sa, Hmm? Sa-nya gimana? Sa, sa, lagi. Sa, sa, lagi. Tarik ke belakang. Sa, ta, maksudnya di akhirnya. Kalau awalnya betul. Betul. Sa. ta. Ah, yang akhirnya ya. Kalau awalnya sudah betul, Ibu. Gini. Ibu itu gini. Sa, sa, lupa ditarik. Bukan sa, tapi sa. Tarik ke dalam. Ta, Ya, sa. Lagi. Sa. sa. Ah, ah. Kemudian lanjut. Ja, Mm-mm, ha, mm-mm, ho, mm-mm. da, za, Za, tarik. Za. da. Jangan giginya jangan dihalangi. Harus kelihatan semua. Za. Da, Ayo, za. da, Itu tertutup. Nah, nggak kelihatan giginya. Za. da. Ah, Ro, ro.
Heeh. ro, za, Mm-mm. sa, Sa. ta, Ayo, giginya mana? Kelihatan semua. Sa. sa, Iya, gitu. Itu. Iya. Terus bawahnya? ka, Mm-mm. la, Mm-mm. ma. Iya, Masya Allah. Nah, baik, Ibu. Pekan depan, insya Allah bisa dilanjutkan. Ya, bisa dilanjutkan di huruf nun ya. Catatannya yang tadi ya. Setiap huruf itu ya berakhir dengan tidak menutup gigi. Ya, ujung lidahnya ya. PR-nya cuma di ujung lidah aja. Ya, jangan menutupi gigi. Harus kelihatan giginya. A, ba, ta, sa, ja, ha. Ya, Masya Allah. Nah, buat semoga Allah mudahkan ya, Bu. Amin, jazakallah khairan Ustazah. Iya, Kum. Saya izin live ya Ustazah. Oh, naam. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurlela dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilancarkan agendanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu Nurlela, silakan Ibu. Bu Nurlela sampai mana Bun ini? Dars 22, ulang dars 22 Ustazah. Mengulang dars ke-22. Silakan. Silakan. Langsung saja insya Allah. Huruf apa Ustazah? Huruf dot. Do. Ketemu? Do. Halaman 33. Oh, iya. Silakan. Do. Sudah. Khodoba. Do. Bentar. Bentar, satu-satu. Do. Do. Dari atas. Do. Do. Ko. Do. Khodo. Satu-satu. Khodoba. Lagi. Ko. Do. Ba. Putus ya. Oh iya. Coba lagi. Khodoba. Baik. So. Ya. Ro. Khodoba. Selanjutnya. So, ya, ro. Mm-mm. Do, ya, za. Mm-mm. Wa, do, a. Lanjut. Ro, ka, do. Ya, lagi tempelnya lebih kencang lagi. Ha, Bang, sebentar Ibu Nurlela. Huruf dotnya jangan. ro. Lebih ke belakang huruf Putus dotnya. suaranya sudah. Huruf dot dulu. Coba. Huruf dotnya lebih nempel ya Do, ke belakang biar dia lebih. do. Do. Ro. Ro. Ka. Do. Ro, ka, do. Mm-mm. Ha, ha, ma, do. Mm-mm. Do, ha, ta. Ya. Sa, wa, na. Ya. Do, ja, ro. Mm. Sa, da, da. Ya. Do, la, la. Mm-mm. Sha, za, za. Mm-mm. Ha, do, ro. Ya. Ba, ya, do. Mm-mm. Na, ha, do. Ya.
Do, ro, a. Do, ba, ba. San. Do, ma, ma. Do, ma, na. Ya. Ro, do, do. Ya. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Coba di huruf H-nya ya, didorong lagi. Wa, ha, a, ya. Wa, ha, a, ya. Satu lagi. Coba di huruf Sin-nya. Sa, sha. Sa, sha. Lagi. Di huruf satunya lagi. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Iya, nah. Ya, kita ke huruf to ya, Bu. To, ya. To, to. Makrosnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas atau Atas. tempat gigi seri Gigi atas seri ya. Ada atas. to, ada huruf apa lagi, Bu? To, kemudian To, zo, bukan to, dong. za, To, to. ada huruf apa? Yang satu makros dengan huruf to, ujung lidah To, bertemu dengan za, tempat gigi seri atas. Yuk, to, apa? da, To, ta. To, iya. da, To, ta. dal, ta, ahsan ya. Sifatnya huruf to ini jahar, syiddah, itobak. Nah, ini tiga-tiganya nih sifatnya sifat kuat semua ini, Bu. Ya, jahar, syiddah, itobak. Ya, Khusus ya. sifatnya ya. Kemudian sudah pasti dia kalau sudah Benar. dikatakan itobak, berarti dia juga isti'la. Ya, baik. Kita mulai ya. To. Ibu, nge-freeze itu? Nggak ada suaranya ya? Huruf to, Ibu. To. Silakan. Serius. Silakan, Ibu. To. Silakan, Ibu. Dibaca, Ibu. To. To, Ha, to, ha, ma. ha, to, ma. Ayo hati-hati. Yang awal bukan ha, tapi ha. Ha, Ha, to, ha, ma. ha, to, ma. Iya, lanjutkan. Sha, to, a. Iya, Sa, to, ha. mm-mm, Ha, ba, to. mm-mm. Ho, to, ya. Mm-mm. To, ro, za. Iya, Na, sha, to. mm-mm. Wa, sa, to. Iya, Sa, ja. mm-mm. Ha, so, da. Iya, Do, ba, to. mm-mm. Ta, za. Yuk, lagi. Jangan sampai ada sofir-sofirnya. Di huruf zal. Ta, Ta, za. za. Jadi yang dipakai Ta, itu ujung lidah. za. Ya, huruf zalnya, Ibu. Ujung lidahnya itu tentukan ada satu titik aja di situ. Hmm, jangan banyak-banyak nempelnya. Ta, za.
Taza. Mm-mm. Tohana. Yuk, hanya yuk. Hawanya yang dikeluarin, Ha. bukan power. Ha. Hmm. Tohana. Mm-mm. Toroa. Iya, Khotoro. iya. Tomasa. Mm-mm. Tobaja. Iya. Doyato. Heeh. Tolaha. Iya. Kholato. Mm-mm. Abata. Saja. Ha. Khoda. Ayo, stop dulu. Jahaho. Jahaho. Lagi, tipiskan lagi, sempitin. Tenggorokannya agak sempit sedikit dibandingkan dengan H, ya. Jahaho. Jahaho. Lagi, tipis lagi. Hahihuah. Fahihuah. Bersihkan. Hahihuah. Hahihuah. Ah. Ah. Jangan dibuka lebih luas lagi. Ah. Ah. Hawanya dikeluarin, bukan ah. Enggak. Jangan turun lagi. Tetap di tengah. Hahihuah. Hahihuah. Ah. Ah. Jahaho. Jahaho. Sekarang kita pisah. Jahaho. Jahaho. Ayo, tengahin lagi. Jahaho. Jahaho. Masih ada hahanya. Ha. Ha. Jahaho. Jahaho. Ahsan. Lanjut. Roza. Iya. Do. To. Kalamana. Wahaya. Coba ulang dari mimnya. Mana. Mana. Nunnya mundur lagi sedikit, titik temunya, gusinya, ya, gusinya bukan di titik itu, titiknya mundur lagi, mundur ke arah langit lagi, bukan Mana. ke mulut, ya. Jadi bukan na, jadi jangan cedal nunnya, bukan na, tapi na. Coba. Mana. Ya. Kalamana. Wahaya. Iya, Masya Allah. Nah, Ibu, pekan depan insya Allah bisa lanjut ke huruf wo, ya. PR-nya di huruf yang tadi ya, nun ya, jangan salah tempat lagi, nunnya nggak boleh cedal. Bukan na, tapi na, ya. Kemudian satu lagi huruf H, ya. Huruf H lebih ke hawanya. Tenggorokan kerasa lebih sempit daripada huruf H. Ya, Masya Allah. Nah, semoga Allah mudahkan Ibu. Amin. Amin. Jazakallah khairan katsiran Ustazah. Khair. Silakan Ibu Nini. Ibu Nini di mana Bu Nini? Iya, saja. Dar 49 jim itu saja. Putus-putus suaranya Bu Nini. Dars ke Halaman 62. halaman 62. Dars yang ke Yang kedua dari yang jim itu saja. Yang kol-kolah di tengah bacaan. Di tengah. sekolah di tengah. Yang jim.
Yang Iya, jahit mulai dari situ ya. Ramadan, iya, iya. Mohon bimbingannya Ustazah. insya Allah. Ajedaru, Ajedar. Coba diwakafkan Ajedar, saja. dimakan. Ajedar. Ajedar, Hmm. ajedar, Mm-mm. Ibu, huruf ro-nya coba giginya jangan deket, bukan gini. Ajedar. Ini kan deket ajedar, ya. ajedar, Ah, Dar. oke. Jadi Ajedar, yang ngerem lidahnya. Maunya buka. Ajeda ro. ro, Coba. Ajeda. ajedar, 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 Coba diulang. Ajeda ro. ajedar, ajedar, Ayo. Diputus. ajedar, Ajeda ro, ro. ro, ro, Ro. ro, ro, Ro. ro, Ro. Ibu. ro, Ibu. Ibu. ro, Coba saya. Ya. Ibu Nini kerasa nggak? Ibu Nini itu lidahnya digulung ketika huruf ro. Digulung di tali ke belakang. Ro ro, gitu. Ro. Ro. Maunya tetap di depan aja. Ro. ajedar, Parkir aja ro, di ro, ro. ro, Ro. ro, Ro. ro, Heeh. ro, Ro. ro, 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 Ro. Ro. Gitu Ibu. Saya dengarnya gitu. Saya dengar Bu Nini. Soalnya ro-nya ro. Ro. ro, ro, Gitu. ro, Hmm, ro, Parkir di depan. ro, ro, Heeh. Ro. Hmm. ro, Di bawah sini. ro, Di, Ibu lidahnya di sini. Ro. Hmm. ro, Jangan ro, ditarik. Ya. Ajedaro. ajedar, Dar. Gitu ya. Kayak tekan ya. dar, Ajedaro. dar, Bu. ajedar. Iya. Ya, Bu. Jadi di bagian tenggorokannya, Ibu jangan ditahan lagi. Kalau ditahan jadinya gini. Ajedaro. Ah, Ajedaro. Ada gitunya. Maunya lepasin aja. Di tenggorokannya jangan ditahan. Ajedaro. Ajedar. Ah, Masih ada ngerem-ngeremnya ya. Yuk. Ajedar. Ajedar. Lepas. Ajedaro. Ajedar. Yuk, terus. Yaj'alu. Ya ja'al. Yaj'al. Coba ainnya. Ainnya jangan seperti Hamzah. Bukan ya ja'al. Al, Yaj'al. tapi Yaj'al. a. A. Masukin Ibu. Dibuka. Tenggorokannya. Yaj'al. Hmm, Yaj'al. Ya ja'al. Lagi. Yaj'al. Pak. Ya ja'al. Yaj'al. Yaj'al. Coba. Ya ja'a. Ya ja'i. Yaj'al. Yaj'i. Ya ja'al. Yaj'al. Ainnya kurang bainiyah, Ibu. A'i'u. A. Yaj'al. Ayo ainnya. A. A'i'u. A. A. I. U. A. Masih di Hamzah itu belum naik, masih di bawah. Oh, A. masih I'i'u. A. Gitu. A'i'u. A. 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 I. U. A. 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 Lagi. A. Astagfirullahaladzim. A. A. Iya, ainnya I. belum I. dapat. Belum dapat. Masih apa namanya? Masih neken di bawah. Jadi belum sampai ke katup epiglottisnya. Maunya a, i A. gitu. A. Mm-mm. A. 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 A.
Belum ya, Ustazah. Nanti Belum, latihan belum. lagi Ustazah. Nah, ya, latihan lagi ya untuk huruf ainnya ya. Yuk, lanjut lagi. Ijeromi. Heeh. Yajhaduna. Yuk, hawanya Ibu. Yajhaduna. Yajhaduna. Jangan dibuka lebar. Sempitin lagi coba. Yaj- Yajhaduna. Yajhadun. Malah dibuka itu. Yajhadun. Coba. Ha. Yajhadun. Apa Ibu huruf Ha. ha? Ha. Ha. Lagi sempitin. Ha. Ha. Hmm. Hadun. 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 Sip. Hadun. Ha. Ha. Ini huruf H, Ibu. Ha. Ha. Maunya ha. Bukan Hadun. ha. Nah, itu Bu. Ibu turun lagi. Ya jahadun. Yajhadun. Hurufnya. Jadi huruf-huruf al-jauf itu memang PR-nya Ibu Nini nih. Ibu, huruf H, PR-nya huruf Ain. H, ya. Ain dan H. Nah, situ. Yuk, lagi. Melanjut lagi. Adbaro. Adbaro. Adbar. Adbar. Nah, bar. Lagi, Bu. Ujung lidahnya nyampe ke Bar. atas. Mulutnya dibuka. Jadi, Bar. rongga mulutnya Adbar. lebar. Lebar lagi. Bar. Ar. Bar. Ah, Ar. ah. Ar. Kalau kalau lidah Adbar. Ibu, kalau lidahnya itu ke atas, ininya giginya jangan ikut naik, bukan gini. Bar. Enggak. Adbar. Lidahnya giginya di bawah, Bu. Gini aja sampai selesai. Ar. Adbar. Adbar. Ar. 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 Penggudahnya apa ujung lidahnya yang nyentuh sini ya saja? Nah, Punggung nyentuh ke lidahnya atas. ya? Ujung lidahnya aja, Ibu. Jadi giginya ini Ujung. posisinya jauh. Nah, kayak gini, Bu. Lihat, Bu. Ar. 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 Enggak bergerak Ar. ya? Ar. Ar. Ibu masih gini. Ar. Enggak pakai gini. Nah, Oh, enggak pakai ini. Jadi ar. hmm. Ar. Kalau Ar. saya Ibu, kalau saya nggak bunyiin suaranya, kelihatannya tuh kayak gini, Bu. Kelihatannya gini. Ah. Gitu aja. Jadi ini nggak ikut gini. Enggak. Aru, aru, Ar. aru. Ar. Ini Ar. jangan ikut. Ini ditahan. Bawahnya Ibu selalu ikut. Ar. Coba tahan. Aru. Ar. Tahan di bawah. Ar. Iya, iya. Ar. Jangan naik. Aru, Ar. aru, Ar. aru. Ujung lidahnya giginya nggak gerak. Nggak ang. Ar. Ibu itu gitu. Jauhin giginya. Cuman butuh kebiasaan aja, Ibu. Iya. Jadi di bawah dia. Ar, 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 Ar. ar, Ar. ar, Ar. ar, ar, ar. Nah, ar, ar. Nah, kalau dia ro, fathah, baru ini kayak naik sedikit. Arro, 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 arro. Nah, PR-nya ya, giginya jangan naik-naik ketika arro sukun. Arro, arro, arro. Nah, itu lagi. Yuk. Ada barong.
ada bar, ada bar, Iya, itu lebih baik, Ibu. Heeh. yuderik, yuderik, Heeh. ada baro, Ada bar. ada bar, Coba ulang lagi, Bu. ada bar, ada bar, Heeh. muderin, Mudiri. mudetirin, Hmm. lanjut ya bawahnya saja. Akorodu, Qafnya. Arah dari arah ako, dari arah ako, dari kol-kolahnya, hati-hati. ako, Jangan ak, tapi ako, ako. Ko, ko. ako, Kan huruf oh, ko, itu ako. akorodu, Heeh. Akorodu. Ibu lebih tempelin lagi kanan kirinya, Bu. Jangan sampai yang nempel itu bagian depan, tapi kanan dan kiri lidahnya. Akorodu. akorodu, Akorodu. akorodu, Hmm. Terus? atau imu, Ainnya ya, dilatih lagi. abero, aberomu, Mm-mm. ajeromu, Ya, aderoku, ada. Agak cedal sedikit, Ibu. ade, Ada roku. ade, aderoku, Hmm. tuolagun, Iya. tuto imun, Tutoimun. tuto imun, tuto imun, muberimun, muberimun, saja. Mudeinun. Ustaz. Ya, Mafris. Ustaz ya, kabar. Allah, Ya, apa Ustaz sih? ya. Ini sinyalnya lagi buruk sepertinya ya Ya, dari Ustaz tadi. ya. Heeh. Ya, nggak apa-apa, Bu. Langsung diulang di kolom yang terakhir itu. Iya. Mudehinun. Bu. Mudahinun. Dalnya. Dalnya agak cedal sedikit. Mudehinun. Mudahinun. Lagi, sekali lagi, Bu. Mudahinun. Iya, nah. Ibu, pekan depan insya Allah dilanjutkan di hab, ya. Qalqalah di akhir, Iya. akan disebut qalqalah kubro, ya. Dengan Iya. catatan PR tadi ya, Ibu, ya. Huruf Iya. H, huruf Ain, huruf Ro, ya. Nah, Iya. pokoknya tadi udah dapet clue-nya tuh, udah dapet tuh, ya. Kalau Ro, jangan main ini. Ro, jangan Ro, gitu. Ah, yang bawahnya tahan, jangan janjian. Dia jangan janjian nih, gigi Iya, bawah Ustaz. bagian tahan. Gigi bawahnya tahan di bawah. Aku Ah. Ustaz ya. Karena memang kita udah biasa dengan kebiasaan yang lama. Iya, jadi pasti ada prosesnya, nggak gampang. Ya, dilatih terus ya Ibu ya. Insya Allah, Insya Allah. Ustazah.
Mohon doanya Semoga Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah. baik. Kita Sudah langsung semua akhiri Ustazah. ya. Sudah jam 21.17 ya. Baik, akhwati, catatan kecil kita tadi mudah-mudahan bisa menjadi bukan jangan jadi beban ya buat teman-teman ya, tapi satu catatan yang bisa memperbaiki bacaan ke depannya mudah-mudahan ya. Baik, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Yuk kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hamdika Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha asyhadu an la ilaha illa anta illa astaghfiruka wa anta. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah, bimbingannya Ustazah. Semoga sehat selalu.